Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat langit yang penuh cahaya, selamat datang di pelukan video ini. Terima kasih telah memilih menekan tombol play, meski tanpa sadar, hati kalianlah yang sebenarnya sedang digerakkan. Karena yakinlah, tak ada yang benar-benar kebetulan di dunia ini. Termasuk langkah kakimu yang sampai di sini, adalah bagian dari takdir besar yang sedang Allah susun untuk hidupmu. Kita akan bicara sesuatu yang terdengar sederhana, tapi menyimpan rahasia yang bisa mengubah garis nasibmu. Ini bukan cerita dongeng. Ini tentang dua amalan yang ketika digabungkan, bisa menjadi kunci pembuka langit. Tahajud dan duha. Dua sholat sunnah yang sering dianggap biasa, padahal efeknya luar biasa. Dan di video ini, kita akan masuk ke dalam perjalanan spiritual selama 40 hari yang bisa jadi akan menjadi titik balik dalam hidupmu. Kalau kamu pernah merasa hidupmu buntu, rezekimu seret, hatimu gelisah tanpa sebab, dan doamu terasa menggantung di udara, maka ini bisa jadi jawabannya. Kalau kamu siap membuka pintu langit, yuk salurkan energi positifmu sekarang juga. Ketik angka 77 di kolom komentar. Karena angka itu bukan hanya angka, tapi tanda bahwa kamu sedang menyambut kebaikan dari langit. Baik, kita mulai dari sebuah pertanyaan sederhana. Kenapa harus 40 hari? Kenapa bukan 3, 7, atau 10 hari saja? Jawabannya akan mengubah cara pandangmu. Karena 40 hari bukan sekadar angka. Ia adalah waktu yang dipilih oleh para nabi, oleh para wali, oleh para ulama besar untuk menyucikan hati, mendekat kepada Allah, dan mengubah takdir. Nabi Musa berdiam selama 40 malam sebelum menerima wahyu dari Allah. Dalam sejarah para arif billah, 40 hari sering dijadikan waktu untuk mengasingkan diri, memutus urusan dunia, dan menyambung komunikasi dengan langit. Bukan karena angkanya sakral, tapi karena dalam waktu itulah ruh manusia mulai stabil, dan hati mulai tenang. Jika kamu mampu menjaga dua amalan yang luar biasa ini selama 40 hari berturut-turut, maka perubahan bukan hanya akan terjadi pada hidupmu, tapi pada seluruh dimensi batinmu. Wajahmu akan memancarkan cahaya, tuturmu akan membawa ketenangan, dan langkahmu akan dibimbing dengan cara yang tidak biasa. Namun, sebelum kita masuk ke perubahan besar yang akan kamu alami, kita perlu mengenal dulu dua senjata utama ini. Senjata langit. Senjata yang digunakan oleh para kekasih Allah. Senjata yang diam-diam memecah keheningan malam dan menembus batas siang. Tahajud. Ini bukan sekadar sholat di malam hari. Ini bukan hanya bangun lalu sujud. Tapi ini adalah percakapan rahasia antara kamu dan Sang Pencipta. Ketika dunia terlelap, kamu justru bangun untuk membangun. Bukan rumah, bukan bisnis, tapi membangun hubungan dengan Allah. Ada kalimat yang tak pernah gagal mengguncang jiwa para pecinta malam. Saat semua orang memilih bantal, kau memilih sajadah. Saat semua orang memeluk mimpi, kau memilih memeluk langit. Karena di sepertiga malam terakhir, pintu langit sedang terbuka. Doa tak hanya didengar, tapi disambut. Tangis tak hanya dilihat, tapi diangkat. Dan sujud tak hanya dilihat dari atas, tapi didekati oleh rahmat. Setiap tetesan air wudhu di malam yang dingin adalah saksi bahwa kamu tidak main-main. Setiap kali dahi menyentuh sajadah dalam sunyi, langit mencatatnya sebagai momen suci. Di saat itu, kamu bukan siapa-siapa di mata manusia, tapi kamu adalah kekasih di mata langit. Bayangkan, jika tahajud adalah waktu terbaik untuk bersimpuh, maka duha adalah waktu terbaik untuk meminta. Dan disitulah rahasia kedua bermula. Sholat duha. Waktu terbaik setelah matahari mulai naik, ketika banyak manusia masih sibuk dengan dunia, tapi kamu memilih menyambung syukur. Duha bukan hanya soal 2 rakaat, tapi soal percaya bahwa Allah adalah Maha Memberi. Banyak orang mengejar rezeki dengan tenaga, tapi yang menjaga duha, mengejar rezeki dengan cahaya. Kata Nabi Muhammad, siapa yang menjaga duha, Allah akan cukupkan untuknya sepanjang hari. Artinya, sebelum kamu bekerja, langit sudah lebih dulu bekerja untukmu. Sebelum kamu membuka dompet, Allah sudah lebih dulu membuka pintu-pintu keberkahan. Kalau tahajud membuka langit di malam hari, maka duha menurunkan hujan keberkahan di siang hari. Dan ketika dua amalan ini digabungkan dalam satu rangkaian ibadah yang konsisten, hasilnya bukan main-main. Inilah yang akan kita bahas lebih dalam pada bagian berikutnya. Tapi sebelum itu, coba kamu renungkan sebentar. Sudah berapa lama kamu mengandalkan kekuatan manusia? Sudah seberapa lama kamu menunggu perubahan tapi tak juga kunjung datang? Mungkin selama ini kita terlalu sibuk berharap dari bumi,
padahal kunci langit selalu tersedia, hanya tinggal diputar. Dan yang lebih indah, kunci itu tak perlu mahal, tak perlu syarat ribet, tak perlu ritual aneh. Cukup 2 rakaat di malam hari, dan 2 rakaat di pagi hari. Lalu jalani 40 hari, dan lihat apa yang Allah lakukan dalam hidupmu. Kalau kamu merasa ini menyentuh hatimu, tulis lagi angka 77 di kolom komentar. Karena kamu sedang memasuki perjalanan besar. Perjalanan bukan hanya untuk dunia, tapi juga untuk akhiratmu. Dan kita belum selesai. Masih ada 2 bagian lagi yang akan membahas apa yang benar-benar terjadi setelah kamu istiqomah menjalani 40 hari ini. Apa efek yang akan muncul? Apa perubahan yang akan terasa? Dan bagaimana tubuh, jiwa, dan hidupmu akan bertransformasi secara perlahan tapi nyata. Sahabat langit, tetap bersama kami. Karena bagian berikutnya akan membahas rahasia paling dalam yang tidak banyak orang ketahui. Amalan ini mungkin terdengar sederhana. Tapi efeknya bisa membuka pintu-pintu takdir yang selama ini tertutup rapat. Jangan kemana-mana. Karena perjalanan kita belum selesai. Ini baru permulaan. Dan bagian terindah masih menunggu di ujung malam dan di cahaya pagi yang lembut. Sahabat langit yang sedang mencari makna. Selamat datang kembali di perjalanan spiritual yang tak semua orang sanggup menapakinya. Kalau kamu masih bersama kami sampai di bagian ini, itu tandanya jiwamu sedang haus akan kebenaran. Dan seperti yang kita bahas di awal, kehausan itu bukan datang sendiri. Ia adalah undangan dari langit. Sebuah panggilan halus yang mungkin selama ini kamu abaikan. Tapi hari ini kamu dengarkan. Terima kasih telah menjadi bagian dari keluarga Ilmu Langit. Dan lebih dari itu, terima kasih karena sudah membuka hati. Karena bukan semua orang berani mengambil langkah untuk mendekat kepada Allah, apalagi dengan cara yang jarang dibicarakan orang. Di bagian sebelumnya, kita sudah membongkar rahasia angka 40 hari. Waktu yang dipilih oleh banyak kekasih Allah untuk menyucikan diri dan menyusun ulang hidup mereka. Kita juga sudah menyentuh keutamaan 2 senjata langit, tahajud yang meledakkan sunyi dan duha yang menyiram rezeki. Tapi kini kita masuk lebih dalam. Masuk ke ruang yang lebih sunyi, lebih jujur, lebih menggugah. Kita akan bicara tentang apa yang terjadi jika kamu benar-benar menjalani gabungan tahajud dan duha selama 40 hari penuh. Bukan sekali-sekali. Bukan kadang-kadang. Tapi istiqomah. Penuh ketulusan. Penuh rasa tunduk. Penuh cinta. Bersiaplah. Karena yang akan kamu dengar ini mungkin tak semua orang siap menerimanya. Tapi kamu sudah ada di sini, dan artinya kamu terpilih untuk tahu. Hari pertama menjalani gabungan tahajud dan duha seringkali terasa biasa. Bahkan mungkin kamu masih ngantuk saat bangun di sepertiga malam. Kamu masih canggung, masih bingung harus baca apa, harus doa apa, harus sujud seperti apa. Lalu pagi hari, kamu mungkin masih terburu-buru saat hendak sholat duha karena dikejar aktivitas. Tapi percaya atau tidak, itu tetap dicatat oleh langit. Allah tidak menuntut kesempurnaan di awal. Allah mencintai proses. Karena Dia tahu kamu bukan malaikat. Tapi Dia mencintaimu lebih dari kamu mencintai dirimu sendiri. Hari kedua dan ketiga biasanya rasa malas mulai datang. Godaan itu bukan kebetulan. Itu bagian dari ujian. Karena saat kamu mulai membangun kedekatan dengan langit, ada banyak energi gelap yang merasa terancam. Ada bisikan yang membuatmu ingin kembali ke kasur. Ada suara yang berkata, besok aja, toh cuma sunnah. Tapi ingat ini baik-baik. Suara yang mengajakmu menunda ibadah itu bukan suara dari dalam. Itu suara dari luar. Dan tugasmu adalah menutup pintu bagi semua bisikan itu. Lalu masuk ke minggu pertama. Kamu akan mulai merasakan keanehan kecil. Hatimu mulai lebih sensitif. Sesuatu yang biasanya kamu anggap remeh, mulai membuatmu berpikir. Musik yang dulu kamu dengar biasa saja, kini terasa mengganggu. Kalimat kasar yang dulu kamu lontarkan tanpa pikir panjang, kini mulai terasa berat di lidahmu. Dan tanpa kamu sadari, kamu sedang berubah. Inilah awal dari transformasi. Masuk minggu kedua, tubuhmu mulai menyesuaikan diri. Rasa kantuk di malam hari mulai bisa kamu atasi. Bahkan ada saat di mana kamu terbangun tanpa alarm, dan hatimu langsung tergerak mengambil air wudhu. Ini bukan kehebatanmu. Ini karena ruhmu sudah mulai bangun. Sudah mulai sadar. Dan saat kamu berdiri menghadap kiblat di tengah malam, perlahan kamu akan merasakan sesuatu yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya.
Bukan sekadar sholat, tapi seperti sedang bercakap dengan sang pemilik langit dan bumi. Air mata mulai mengalir tanpa kamu paksa. Sujud terasa lebih lama. Doa terasa lebih jujur. Dan saat kamu berkata, "Ya Rob, aku rindu," langit pun bergemuruh. Pagi harinya, kamu lanjutkan dengan duha. Dan yang menarik, setelah kamu melakukan sholat duha, langkahmu terasa lebih ringan. Jalan rezekimu mulai terbuka, meskipun kamu belum melakukan apapun. Ada saja orang yang tiba-tiba menawarkan pekerjaan. Ada saja pembayaran yang tertunda, tiba-tiba lunas. Ada saja rezeki dari arah yang tak pernah kamu pikirkan. Di minggu ketiga, perubahanmu sudah mulai terasa oleh orang-orang sekitarmu. Wajahmu lebih tenang. Tutur katamu lebih lembut. Bahkan ada yang bertanya, "Kamu kenapa akhir-akhir ini kelihatan beda?" Dan kamu hanya bisa tersenyum. Karena perubahan itu bukan datang dari luar, tapi dari dalam. Dan orang lain hanya bisa melihat cahayanya, tapi tidak tahu perjuangan sunyinya. Di minggu keempat, doamu mulai lebih tertata. Kamu tak lagi minta yang remeh. Kamu mulai minta yang dalam, yang menyentuh jiwa. Kamu tak lagi hanya meminta rezeki, tapi juga keikhlasan dalam menerima. Kamu tak lagi minta dipermudah urusan dunia, tapi juga dipantaskan untuk akhirat. Kamu tidak lagi berdoa untuk terlihat hebat di hadapan manusia, tapi agar diterima di hadapan Allah. Dan pada titik inilah, kamu akan merasa aneh. Dunia yang dulu kamu kejar-kejar, kini terasa biasa. Jabatan, uang, pujian, semua terasa ringan. Tapi anehnya, justru ketika kamu tidak lagi terlalu berharap pada dunia, dunia datang mendekat. Rezeki yang dulu kamu kejar, kini datang sendiri. Pertolongan yang dulu kamu harap-harap, kini datang tak terduga. Dan itu semua adalah buah dari hubungan yang kamu rawat bersama Allah selama 40 hari terakhir. Namun satu hal yang perlu kamu tahu. Perubahan yang kamu alami bukan hanya rezeki yang bertambah atau doa yang terkabul. Tapi perubahan paling besar justru terjadi di dalam hatimu. Kamu lebih mudah memaafkan. Lebih jarang marah. Lebih sering bersyukur. Dan yang paling penting, kamu lebih tenang. Tenang bukan karena hidupmu tak ada masalah. Tapi karena kamu tahu bahwa di balik setiap ujian, ada Allah yang sedang menguatkan. Sahabat langit, kalau kamu mulai merasakan semua ini, maka kamu sedang berada di jalur yang benar. Maka jangan berhenti. Jangan menyerah. Jangan bilang ini cuma sholat sunnah, karena justru lewat yang sunnah, Allah sedang menarikmu ke dalam pelukannya. Masih ingat pesan Nabi? Barang siapa yang istiqomah dalam ibadah sunnah, maka Allah akan mencintainya. Dan ketika Allah mencintaimu, maka Dia akan menjadi pendengaranmu, penglihatanmu, tanganmu, langkahmu. Dan apapun yang kamu minta, akan Dia kabulkan. Apapun yang kamu mohon perlindungan, akan Dia lindungi. Inilah janji langit. Dan janji itu tidak pernah ingkar. Sekarang, mari kita berhenti sejenak dan renungkan. Bukankah ini yang selama ini kita cari? Ketenangan yang hakiki. Bukan dari saldo rekening. Bukan dari status sosial. Tapi dari keyakinan bahwa apapun yang terjadi, kamu sedang dalam dekapan Allah. Jika kamu merasa energi itu mulai mengalir ke dalam dirimu, salurkan kembali ke semesta. Tulis angka 77 di kolom komentar. Agar gelombang positif ini menyebar dan menular ke lebih banyak jiwa. Dan ingat, perjalanan 40 hari ini bukan akhir. Tapi gerbang. Di balik gerbang itu, ada perubahan-perubahan yang lebih besar, yang akan kita bahas di bagian ketiga. Karena tahukah kamu, setelah 40 hari itu selesai, justru kejutan dari langit mulai datang satu persatu. Kamu akan menyaksikan sendiri bagaimana hidupmu mulai ditata. Bagaimana Allah mulai menunjukkan hal-hal yang tak kamu duga. Dan bagaimana hidupmu menjadi lebih ringan karena kamu menyerahkan kendali kepadanya. Sampai di titik ini, kamu mungkin mulai bertanya, apakah aku sanggup melanjutkan ini seumur hidup? Apakah aku bisa terus menjaga tahajud dan duha seperti ini? Tenang. Kita tidak dituntut untuk sempurna. Tapi kita diminta untuk terus mencoba. Dan selama kamu mau mencoba, langit akan terus terbuka untukmu. Sahabat langit, jangan pernah remehkan kekuatan 2 rakaat. Jangan pernah anggap biasa 2 waktu yang kamu sisihkan untuknya. Karena bisa jadi, lewat 2 rakaat itu, hidupmu diselamatkan. Doamu dikabulkan. Dan namamu disebut-sebut oleh para malaikat di hadapan Arsy.
Kita akan membahas kejutan-kejutan langit itu di bagian ketiga, yang akan membongkar apa yang terjadi setelah 40 hari itu benar-benar kamu jalani. Apa tandanya doa sudah diangkat? Apa sinyal bahwa langit sudah mulai merespons? Dan bagaimana caramu agar tetap berada di frekuensi yang sama, agar keberkahan itu tak berhenti di hari ke-40? Sampai jumpa di bagian akhir dari perjalanan ini. Bersiaplah, karena keajaiban sesungguhnya belum dimulai. Sahabat langit, kalau kamu sampai di bagian ini, artinya kamu bukan penonton biasa. Kamu bukan penikmat tayangan lalu pergi begitu saja. Kamu adalah penjelajah ruhani yang sedang mencari cahaya di antara gelapnya dunia. Dan sekali lagi, terima kasih karena hatimu sudah mau terbuka. Karena tak semua orang sanggup bertahan di jalan ini. Kita sudah membahas banyak hal. Tentang kekuatan gabungan tahajud dan duha. Tentang bagaimana tubuh dan jiwa mulai menyesuaikan. Tentang perubahan batin dan tanda-tanda langit yang mulai terbuka. Tapi ini adalah bagian yang paling dinanti. Karena sekarang kita akan masuk ke pertanyaan besar, apa yang sebenarnya terjadi setelah 40 hari itu? Apakah hidup langsung berubah total? Apakah semua keinginan langsung dikabulkan? Atau justru yang terjadi adalah sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar urusan dunia? Mari duduk sebentar. Ambil napas panjang. Dan rasakan baik-baik setiap kalimat yang akan kau dengar. Setelah 40 hari istiqomah dalam tahajud dan duha, banyak orang berharap sesuatu yang besar terjadi. Dan memang benar. Tapi keajaiban dari langit seringkali tidak datang dalam bentuk ledakan besar. Ia datang dalam bentuk bisikan, dalam bentuk pelukan lembut dari semesta, dalam bentuk arah yang tiba-tiba jelas di saat semua tampak kabur. Salah satu tanda paling nyata bahwa kunci langit telah terbuka adalah ketika hatimu mulai terasa ringan. Ini bukan sekadar perasaan tenang, tapi semacam kedamaian yang sulit dijelaskan. Kamu tidak lagi takut terhadap masa depan. Kamu tidak lagi cemas dengan penolakan. Kamu tidak lagi marah saat diuji. Karena kamu tahu, semua itu hanyalah cara Allah untuk mendidik hatimu agar lebih kuat. Ini adalah efek pertama. Hati menjadi lapang. Bahkan ketika doa-doamu belum terkabul, kamu tetap merasa cukup. Kamu tetap bersyukur. Karena kamu sadar, diterimanya doa bukan satu-satunya tanda cinta Allah. Tapi diberinya kemampuan untuk tetap bersabar, itulah bukti bahwa kamu sedang diperhatikan oleh langit. Efek kedua, kamu mulai mengenal dirimu sendiri. Selama ini kita hidup dalam rutinitas yang membuat kita lupa siapa kita. Kita dibentuk oleh keinginan orang lain, tekanan sosial, dan ambisi duniawi. Tapi lewat tahajud dan duha yang kamu jaga selama 40 hari, kamu mulai sadar bahwa kamu bukan sekadar tubuh. Kamu adalah ruh yang sedang diberi misi. Kamu mulai bisa membedakan mana keinginan ego, mana suara hati. Kamu mulai paham bahwa hidup bukan tentang menjadi yang paling cepat atau paling hebat, tapi tentang menjadi yang paling taat dan paling lembut. Dan efek ketiga, kamu mulai melihat kehidupan dari kacamata yang lebih jernih. Kejadian-kejadian yang dulu kamu anggap buruk, kini kamu lihat sebagai pelajaran. Orang-orang yang dulu kamu benci, kini kamu doakan. Ujian-ujian yang dulu kamu keluhkan, kini kamu syukuri. Karena kamu tahu, semua itu adalah jalan pulang menuju Allah. Namun yang paling mengejutkan adalah ini. Banyak dari mereka yang sungguh-sungguh menjaga tahajud dan duha selama 40 hari, mendapati bahwa permintaan-permintaan mereka yang dulu terasa mustahil, mulai satu persatu dimudahkan. Bukan karena mereka hebat, tapi karena ketika langit terbuka, maka pintu takdir pun bergeser. Seorang sahabat langit pernah menulis kepada kami. Ia hanya seorang pedagang kecil di pasar. Selama bertahun-tahun hidupnya terasa mentok. Tapi setelah menonton video tentang kekuatan tahajud dan duha, ia mencoba menjalani 40 hari istiqomah. Hari-harinya awalnya berat. Tapi di minggu ketiga, ia merasa seakan ada angin segar yang menyapu hidupnya. Tepat di hari ke-41, datang tawaran kerjasama yang tidak pernah ia sangka. Usaha kecilnya berkembang. Tapi bukan itu yang membuatnya menangis. Ia menangis karena untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa dicintai oleh Allah tanpa syarat. Dan kamu pun bisa mengalami hal yang sama. Bahkan mungkin lebih besar. Karena janji Allah itu tidak pilih-pilih orang. Ia hanya pilih-pilih hati. Siapa yang ikhlas, siapa yang yakin, siapa yang sungguh-sungguh, maka akan dibukakan jalan. Tapi ada juga yang mungkin bertanya, bagaimana kalau setelah 40 hari, aku justru merasa makin diuji? Itu juga bagian dari cinta.
Karena terkadang, Allah tidak langsung memberikan apa yang kita minta, tapi lebih dulu membersihkan hati kita dari semua yang kotor. Ujian setelah ibadah bukan tanda kegagalan, tapi tanda bahwa kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Bayangkan sebuah gelas kotor. Tidak bisa langsung diisi dengan air murni. Harus dibersihkan dulu. Dan proses pembersihan itu, meski kadang menyakitkan, adalah bentuk sayangnya. Maka kalau kamu masih diuji setelah istiqomah dalam tahajud dan duha, bersyukurlah. Itu tandanya kamu sedang dibentuk. Dan tidak ada bentuk terbaik selain dibentuk langsung oleh tangan langit. Sahabat langit, mari kita tarik benang merah dari perjalanan ini. 40 hari bukan angka magis. Tapi ia adalah waktu cukup bagi hati untuk berubah. Bagi tubuh untuk terbiasa. Bagi ruh untuk kembali ke frekuensinya yang semula. Dan setelah kamu melewati 40 hari itu, kamu punya dua pilihan. Pertama, berhenti di sana. Merasa cukup. Lalu kembali ke kehidupan yang lama. Atau pilihan kedua, menjadikan ini sebagai awal dari kehidupan yang baru. Kehidupan yang lebih ringan, lebih dalam, lebih jujur. Karena rahasia terbesar dari gabungan tahajud dan duha bukan hanya membuka pintu langit, tapi membuka kunci hati. Dan ketika hatimu sudah terbuka, kamu akan sadar bahwa selama ini kamu bukan mencari rezeki, bukan mencari jodoh, bukan mencari ketenaran, tapi sedang mencari satu hal, kedekatan dengan Allah. Dan saat itu terjadi, kamu tidak lagi khawatir tentang apapun. Karena apapun yang terjadi, kamu tahu kamu tidak sendiri. Kamu tahu, malam-malammu tidak sia-sia. Sujudmu tidak menguap. Doamu tidak lenyap. Maka hari ini, kami ingin mengajak kamu untuk tidak berhenti di sini. Jadikan kebiasaan ini bukan sekadar tantangan 40 hari, tapi gaya hidup ruhani. Bahkan jika suatu hari kamu lelah, ingatlah betapa damainya saat kamu sujud dalam gelap. Betapa lembutnya saat kamu menyebut namanya di waktu pagi. Dan jangan simpan pengalaman ini sendirian. Bagikan kepada mereka yang kamu sayangi. Kirimkan video ini ke sahabatmu yang sedang merasa patah. Tulis angka 77 lagi di komentar sebagai tanda bahwa kamu siap jadi cahaya bagi orang lain. Karena perjalanan ini bukan hanya tentangmu, tapi tentang bagaimana kamu bisa jadi sebab orang lain pun menemukan jalan pulangnya. Terakhir, izinkan kami mengingatkan. Kunci langit tidak pernah hilang. Ia hanya butuh dicari. Dan ketika kamu menemukannya, jangan lepaskan. Karena siapa yang menjaga tahajud, dia dijaga dalam gelap. Siapa yang menjaga duha, dia dicukupkan dalam terang. Dan siapa yang menjaga keduanya, maka langit akan selalu berpihak padanya. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini hingga akhir. Terima kasih karena telah menjadi bagian dari mereka yang sadar bahwa hidup ini bukan hanya tentang kerja dan lelah, tapi juga tentang sujud dan doa. Tentang bangun saat yang lain tertidur. Tentang meminta dengan cara yang paling dalam. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya, sahabat langit. Dan ingat, sekuat apapun badai dunia, langit selalu punya jawabannya. Tinggal kamu mau mendekat, atau memilih sibuk sendiri. Salam dari kami. Ilmu Langit.